Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Today we are going to learn about models of obligation. Pada pertemuan sebelumnya, kalian juga sudah mempelajari tentang obligation di YouTube ya, video YouTube. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi di sini, barangkali kemarin ada yang belum nonton video YouTube-nya. Nah, dari models of obligation sendiri itu ada must, ada have to, ada should, ada ought to. Nah, untuk penggunaannya kita bagi dua ya. Yang pertama itu ada obligation or strong recommendation. Di sini kita menggunakannya must dan have to. Nah, untuk should dan ought to itu akan kita bahas bagian kedua, yaitu tentang memberi saran. Obligation or strong recommendation, we use must and have to say that it is necessary to do something. Kita gunakan kata must dan have to untuk mengatakan sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya, example, well, it's 11 o'clock. I must atau I have to go now. I have a meeting at 11:30. Baiklah, saya baiklah sekarang jam 11. Saya harus pergi sekarang. Saya punya meeting jam 11:30. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia, arti kata must atau have to sendiri artinya adalah harus. Ya, berarti sebuah keharusan, sebuah kewajiban, obligation ya. Nah, tapi ada perbedaannya ya antara penggunaan must dan juga have to. Bisa lihat di sini, there is sometimes a difference between must and have to. With must, the speakers are giving their own feelings, saying what they think is necessary. Nah, penggunaan must sendiri adalah didasari oleh perasaan atau feeling ya, perasaan bahwa sesuatu itu harus dilakukan. Nah, tetapi kalau have to itu the speakers are not giving their feelings, tapi they are just giving fact ya. Jadi kalau penggunaan have to itu tidak menggunakan perasaan atau feeling, tapi berdasarkan fakta. Contohnya, yang must, I must send an email to Liz. I haven't written to her since Christmas. Saya harus mengirimkan email kepada Liz. Saya belum menulis email kepadanya dari Natal lalu, itu ya. Nah, dia harus mengirim email berdasarkan rasa tidak enak kepada Liz karena belum ngirim email gitu ya. Dan juga yang have to contohnya misalnya I can't come on Saturday, I have to work. Saya tidak bisa datang pada hari Sabtu, saya harus bekerja. Nah, kalau ini tidak berdasarkan perasaan tapi berdasarkan fakta, karena faktanya dia memang hari Sabtu harus bekerja. Saya tidak bisa datang hari Sabtu, saya harus kerja gitu ya. Tapi dua-duanya artinya sama, harus. Nah, tapi ada note-nya ya. You can only use must to talk about the present and future. Pakai kata must itu ketika kamu membicarakan masa kini dan masa depan. Ketika kamu ingin menceritakan masa lalu, itu bisa menggunakan have to. Nah, ini ya, tapi have to juga bisa waktunya kapan aja ya. Bisa untuk saat ini, bisa untuk masa depan dan masa lalu. Tapi kalau must itu hanya untuk masa kini dan yang akan datang. Nah, ini contoh-contohnya. Oke. Contoh lain ya. Nah, sekarang kita ke bagian yang should and ought to. Nah, ini bukan strong obligation, bukan sebuah keharusan yang harus dilakukan. Tapi should and ought to itu lebih ke saran atau pendapat yang boleh dilakukan atau tidak gitu ya.
We use should and ought to give advice or say what you think is a good or bad thing to do. Nah, kita menggunakan should dan ought to untuk memberikan saran atau mengatakan apa yang kita pikir itu baik atau buruk gitu ya. Contohnya, you shouldn't smoke so much. Kamu seharusnya tidak merokok, atau kamu sebaiknya tidak merokok. Kemudian ada lagi, that cyclist should be wearing a helmet. Pesepeda seharusnya atau sebaiknya menggunakan helm. Nah, arti should sendiri adalah seharusnya atau sebaiknya, berarti boleh dilakukan atau tidak gitu ya. Di sini memang kalau kata ought to itu jarang digunakan walaupun artinya sama ya. Should and ought to are very similar and can often replace each other, but should is much more frequent than ought to gitu ya. Jadi kita lebih banyak menggunakan kata should daripada kata ought to. Nah, contoh-contohnya misalnya, you should take warm clothes if you go to Dublin in winter. Kamu harus menggunakan pakaian yang hangat ya ketika kamu pergi ke Dublin di musim dingin gitu. Ini ada lagi, you shouldn't drink so much coffee. Kamu seharusnya atau sebaiknya tidak banyak minum kopi. Nah, begitu contoh penggunaan kata must, have to, should, and ought to sebagai models of obligation. Silahkan kerjakan latihannya di LKS. Nanti akan Ibu beritahu halamannya di Classroom ya, dan uploadnya juga seperti biasa di Classroom. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.